Pun kula terusno. Sampai pundi. Ka'annahu fa'amal terus pundi. Summa innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum satamne kufar iku alfau padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipetuki dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongko te wong akeh ala asarihi ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh lah. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh ilatibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak. Bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan tidak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakotelan teman-teman sesat kau belum sedurunge iki generasi sopo akfarul awalin. Sopo aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat almadiyati kang wis kliwat. Walakot arsalan teman-teman ngutus ingsun fi dalam kabeh mungkirina ing sing meringatno kabeh. Minar rusul sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekei peringatan kabeh. Fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana halikaya apa ana apa akibatul mudharin, apa akibate wong sing dikei peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh. Ai akibatuhum tegese uta akibate kabeh. Akhir dari perjalanan mereka wa aladabu siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intine kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat. Awas kene. Kalah donya aja sampai sini-sini wong. Wis go jalalan jebule kalah donya. Gunane apa go konsep jalalan ngalor gitu. Tutu isi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebenarnya bus warga sini-sini wong. Illa ibadah wa kecuali pira-pira kaulan Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al-mukminina kang mukmin kabeh. Fa innahu mongko satuna ibadu wa al-mukhlisin utawa al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadati ing ibadah. Nak kira iki ta apa illa ibadah wa mukhlasin sami nggih? Fathah. Kira iki ta apa? Lame fathah. Illa ibadah wa mukhlas ini, tapi ono sing kira mukhlisin mukhlasin kira gitu. Hah? Ora lajeng nang Qur'ane Quran. Mukhlas. Auli anna wa ta satemne wa ta'ala akhlaso nyelametno sapa mikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraat itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi mang dua qiraat. Tapi ki anut sing umum ya aja aneh-aneh yo. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad nadana lan teman-teman ndonga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikauli iklan dawuh Nabi Nuh, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini sak temen ingsun maghlubun den kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun mongko iku banget nikmate sapa al mujibun, sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Aida'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal mujibun, zat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenenge apa? Fala ni'mal mujibun. Eda ana tekse ndonga sapa Nuh nak ing kita ala kaum ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil ghoroqi kelawan tenggelam. Dadi kowe nak mangkel mbek wong-wong sing ora iman iku pilihane iku kowe parek pangeran. Nak parek pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek kira wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu jadi nopo ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mbek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil nopo tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi mbah kok nang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener di bang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duwarani kowe kere turu. Terus mbok pasutno jebule pangeran bener.
Kok kowe pemalas, kono bekerja? Keras yo mbon ngono. Lalu juga mati musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malam balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nak padha ra saleh ya mbok ra jelas. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan apa tenggel. Sing jelas nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sebelah buatan enten itu. Ya kalau mau perang ya janjian, jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel ini wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun. Kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan mboten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mergo corong Jawa wani adep. Mboten nyulik ini mboten. Sehingga disebut muqatalah atau napa kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Malah latihan sorab lah jom. Karena syarat mufassir itu harus ahli napa? Sorab. Wa najainahu lan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa alahu lan keluargane Nabi minal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyata yang anak turun Nabi Nuhum al-bakin. Fanasu mongko te manusa kuluhum kabeh nasikum minasli sanging turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril. Tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji Jalalain iki. Kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'nuh. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, nggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama mbah-mbahmu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Maksudnya aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya. Fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulo mis kabeh nas iku minasli sanging turunan Nabi Nuh alaihi salam. Makana lan ono kula kedene sapa salah satu awaladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong pundi? Wal Khazar wa Ya'jud wa Ma'jud wa Mahunalika. Mbah kowe minduane sing tirar babamu sing Abul Arab ira ngembesek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira ora wong Itali. Kowe turunan ndi? Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling iku. Wis ben ngono, ben wis. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan khalidati pangaleman hasanan kang apik fil akhirin ing dalam periode-periode sing akhir minal anbiya sing boro-boro nabi wal umami lan boro-boro umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Nuh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamah. Yang muji siapa kalau enggak kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita ini yang ngaji. Andai kan tidak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan?
Makanya banyak wali yang nggak suka doa. Bukan karena anti doa ndak. Katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang donga. Nggih donga tapi jarang banget. Ora koyo kowe men donga ora tau mandi. Kula nu jarang donga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ilallah, beliau konsisten berjuang ilat tau. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musotek dulu. Katanya Musotek kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musotek itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musotek. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musotek Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabinya? Nah, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Gitu. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musotek Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku Nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia Nabi? Lah kamu tahu Nabi apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi nggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki. Aduk Ruhin wong sing tukang istirahat. Dadi maknane Mas Ruhin wong sing seneng ngene turu. Dadi sarohae maknane istirahat. Nganggo sintasin. Sila itu tukang istirahat bener urip pemain iki. Ya ora apa-apa donya sepele kan biar istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, tidak usah berlebihan, just dungos. Karena kita yakin dungane Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul juga ngaji, gue sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Bu'istu mu'alliman. Sebagian riwayat pakai innama bu'istu mu'allim. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, enggak tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Unta. Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong nggih. Kayak saya pakai baju hem. Dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin cara Allah itu afdal saya. Saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya orang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya orang lagi tabiin. Itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicopot, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan
Ya. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak? Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu oh, ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu nggak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat. Terus beliau akan pulang. Terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui. Aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Ini sholat model qashar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur 2 rakaat, mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasa mansuh. Kalau tak kemarin duhur 2, berarti duhur terkini 2. Terus Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi ahakun maqalahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah 3 putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja. Mulai awal apa teruskan terus keempat? Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Ya misalnya kamu tawaf terus batal, kamu wudhu nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat, karena setiap seperti itu bana alama fa'ala, harus meneruskan, bukan andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu caranya. Ojo kok malah komentar sholat nganti lali kowe eling opo wae, cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane ana imam sholat salah iku anggap ae niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk ganjaran wong iku gak ngono, tapi tetep. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur itu riwayat makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li as-sunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah, cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3, milih al-aqal, karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat, terus diingatkan sama sahabat, terus itu jadi sunnah, caranya ngelola lupa, begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajru bi qadri ta'ab, secara makna seperti itu, tapi Nabi sendiri tawaf itu naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf, karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa. Karena tadi Nabi itu yang penting buistu mu'alliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal, tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajarkan. Itu masyhur itu dalam ilmu usul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi jaiz, biasa-biasa saja atau boleh, itu statusnya bagi Nabi adalah fardhu ain karena liwujubit taklim, karena menjadi kewajiban mengajar. Masyhur itu jadi dalam usul fikih itu, karena Nabi berkeharusan menjelaskan. Sehingga kamu jangan tanya apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama. Jawabannya ya, misalnya gini. Nabi itu sangat mencintai qiyamul lail. Sangat-sangat mencintai qiyamul lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat kubu sebelah bilang Nabi baru sholat 2 rakaat terus enggak. Ada yang bilang 8. Macam-macam. Yang jelas orang sepakat riwayat itu hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid.
Dan itu bagus bagi Nabi, meskipun bagi kita enggak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat qiyamul lail selalu di masjid dan selalu 20 rakaat atau selalu 8 rakaat, pasti orang ngira itu fardu ain. Bahwa qiyamul Ramadan harus apa? Di masjid. Dan harus 20 rakaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu tidak konsisten. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 9 rakaat langsung tanpa salam. Full langsung salam. Kadang 2 salam, 2 salam, kadang 9 rakaat full langsung salam. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berkesimpulan yang namanya tasyahud awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur, keyakinan kamu tasyahud awal sunat enggak menurut mazhab Syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat. Salam 1. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu, umatnya tahu kalau tarawih itu sunnah. Sehingga bakul mie ya tetap adol mie yang tatpam tetap jaga. Dan orang tidak akan mencibir itu karena memang ada yang pulang tarawih, ada yang enggak, dan itu kebanyakan. Ya barokah Nabi tadi. Loh saya betul, saya itu tidak sombong. Saya itu punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya tidak tarawih, ya ora delik biasa. Supaya orang tahu kalau itu mah enggak wajib. Tapi berhubung saya nama kadung apik ngono ku ya ora dadi jatuhku, aman. Tapi sebenarnya hatiku yo nangis, kangen kula mbek pangeran. Lu Nabi sangat kangen mbek pangeran, tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib dan itu memberatkan umatnya. Nah, kowe ora usah ngono, kowe ora usah terus niru Nabi, kadang-kadang ra traweh niru Nabi. Kowe bolak-balik wong ora ngarah, anut kowe ora ngarah. Mulane traweh wae, nek kowe bareng traweh wae. Kok GR apa ono sing nyoroti perilakumu ora ngarah. Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu kenangannya beliau itu wa in sama siapa teks hadisnya ini ada di Sahih Muslim wa in kana Rasulullah la yadaul amal wa yuhibbuhu makhafata ayufradu alaihim. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal tapi terpaksa beliau meninggalkannya takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang enggak kalau kamu bangun tidur nemuin bupati enggak kebayang, nemuin presiden apalagi enggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat, wudu terus sholat tanpa siwakan, kebayang enggak? Kan enggak kebayang. Jika kata Nabi, umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak sikatan? Artinya Nabi itu enggak kebayang, enggak pakai siwak itu enggak kebayang karena mau sowan pangeran. Padahal lisannya Nabi sudah thayyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu karena takut nanti dikira wajib. Kayak apa Nabi? Artinya Nabi pas siwakan ya baik karena menunjukkan itu sunnah, pas tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah nek kowe pas ra siwakan mergo dablek ngono lho. Mulane kowe ojo kan jajal ya kangkang sing biasa rokokan bariku ana komat langsung salat tas siwakan sing biasa ngaji sore lho ora usah contoh ado-ado gak kelakuanem lho iku perkara niru Nabi ta perkara rasa-rasane jawab. Jadi Nabi itu beda, perilaku apa saja itu jadi teladan, akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat kudum, tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama ora ngono iku, Cung. Aja nemen-nemen. Wala yusyadza hadatina ahadun ila ghalabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utawa tukang nyalahno wong liya. Coba kamu kalau enggak pernah tahajud, roh wong turu terus mbok arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud 2 minggu. Oh kebo itu ra turu. Lha tahajud 2 minggu ngebok-ngebokno wong kan itu. Mulane solehmu bahaya. Mulane aku seneng soleh pas-pasan ini seneng. Sekali over city mesti cangkem wae lek. Aku yakin lho. Wis rai-rai ini ketara, aku sapal. Jajal kowe sing ngaji aku kon tahajud seminggu wae. Roh wong turu. Ngorok pisan. Oh ning donya pisan turu kebo. Padahal lagi rong. Kayak apa kalau kita tahajud setahun? Mulane orang ngekeki rezeki kita tahajud wis diangen-angen iku kira-kira oh bahaya aja iki nak tahajud. Tapi aku tetep sunat tahajud, tapi kelakuane lho dijogo maksudnya
Ya tahajud tanpa ngritik orang. Nek kowe kuat ngono ya monggo. Tapi nek kira-kira cangkemmu elek saduk urip ngene-ngene wis. Ibadah pas-pasan. Wong nganggo model hadis Arabi, ya Rasulullah, betul salat itu hanya 5 kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib ndak. Demi Allah saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Pas. Wis wae makom kula wis wong desa niku mawon. Daripada nambahi tapi akhirnya kecang. Nek sampean ape ibadah sak ndure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah terus kabeh apa? Nah kula kan ketambal ngalim. Kurang ibadah menang alim lan aku ya kurang ibadah menang apa? Menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa jelas. Beliau itu kalau nggak ibadah tersiksa. Tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib. Kayak apa Rasul? Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah, sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal, tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib. Dan itu yang akhirnya dipakai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tahu kalau Nabi hari keempat kelima sudah nggak lagi terawih di masjid, tapi Umar tetap terawih sampai akhir Ramadan. Karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya nggak dikira wajib, tapi tetap berstatus sunnah. Ora kok terus Nabi ra traweh, aku yo melok ora traweh, kesuwen anut Nabi. Usul fikih berarti gioblok yakin. Logika usul fikih ra ngono. Nabi harus meninggalkan itu supaya enggak dikira wajib, tapi umat ora usah tetap nglakoni sunat. Wong pendak Ramadan nek ora gelem. Tapi ora usah ngritik sing ora nglakoni piye-piye sun. Dadi sing bakul bakso keben sing satan keben ibadah ora traweh tok. Golek rezeki yo ibadah. Nyenengno bos merah dipecat yo ibadah. Wedi bojo isa-isa yo kekalahan iku ora ibadah iku. Iku ora ibadah dul apa? Kekalahan dan kenaifan dan kenistaan apa? Kenistaan. Ora usah diterusno dan sebagainya. Ya sing jelas mbah-mbahmu itu wis steril karena tadi yang ada kafirnya dihilangkan sebelum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh semua orang yang di kapal itu iman. Maka orang sekarang itu diistilahkan Allah dalam surat Isra apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang pernah diangkut di perahunya Nabi Nuh. Makanya di sini Imam Suyuti dawuh apa? Fanna sukulluhum min naslihi alaihis salam. Semua manusia sekarang pasti jalurnya lewat Nabi. Mulane ki yo keren, mbahmu yo nabi Nuh. Paham ya? Masih akhirnya lewat Karmen Karlan tapi engko yo tok Nabi. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Salamun utai keselamatan iku ala nuhin ing atase Nabi Nuh. Salam minna sange ingsun. Ingsun Allah maksudnya teng mriki ala nuhin fil alamin ing dalam saalam kabeh. Inna sak temne kita unadzi kadalika mengkon-mengkon kabeh kama jasinahum. Kaya oleh malas ingsun ing kabeh nasi malas ingsun al muhsinin ing sing nglakoni apik kabeh. Inna usatun Nabi Nuh min ibadina saking setengah sange kawula kita al mukminina kang mukmin kabeh. Summa aghraqna mongko lini lenggelamno ingsun al akhirin ing kelompok sing liya. Manane kelompok sing liya kuffar qaumi tegese kaum kafire Nabi Nuh. Dadi walhasil Nabi Nuh iku mbah-mbah kita. Mergo kita setelah Nabi Nuh itu orang sebelum itu mati semua, diikhraq, ditenggelam kan, terus yang hidup tinggal orang 80, yang orang 80 ini semuanya mukmin. Maka orang sekarang semuanya turunan orang apa? Mukmin, orang mukmin yang era itu. Kemudian setelah itu mungkin ada yang kafir-kafir lagi. Tapi tetap saja indukan mbah kita iku mukmin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.